Oke, jadi gini ya. Jadi berkaitan dengan metode kuantitatif dan komputasi ya, perencanaan wilayah dan pedesaan di sini gitu ya. Ini nama mata kuliahnya panjang sekarang nih ya, kurikulum nih gitu ya. Metode kuantitatif dan komputasi perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan gitu ya. Oke. Jadi topik dengan saya ini ya. Nah, awal kita apa sih berkaitan dengan masalah pemodelan ekonometrik ya. Misalkan digunakan untuk perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan gitu ya. Oke. Nah, jadi misalkan saja bagaimana sih tahapan dari econometric modeling ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini tentu saja misalkan saja dalam konteks mata kuliah ini ya, misalkan saja Anda mau menggunakan menerapkan atau mencari polisi kebijakan ya berdasarkan fakta nih ya, berdasarkan historical data ya, berdasarkan data historis ya, atau kita kenal istilahnya evidence based policy ya. Ya. Nah, ini ya salah satunya ya. Nah, tentu saja modelnya bisa macam-macam, ada model statistik, ada model matematik ya. Mungkin kebanyakan yang sudah dibahas oleh Prof. Fauzi gitu ya, itu mungkin banyaknya model model matematik. Kalau model matematik biasanya kita tidak ada error di situ. Ya. Kalau menggunakan ada error berarti itu adalah model statistik gitu. Kita bisa melihat apa kesalahannya. Oke. Baik. Jadi misalkan saja contoh gitu. Kita mau mengkaji tentang apa misalkan ya. Misalkan pengaruh dari transfer daerah misalkan ya. Bagaimana transfer daerah nih ya. Dana transfer ke daerah kan banyak ya. Bisa dilihat secara keseluruhan ya. Bagaimana pengaruh dana transfer ya, termasuk juga dana desa misalkan ya, terhadap pembangunan daerah atau pembangunan desa misalkan ya. Nah, Anda rumuskan nih gitu ya. Bisa saja masing-masing instrumennya ya, bisa dana otsus, bisa dana keistimewaan Jogja, bisa juga di AK, bisa di AU ya, ya. Apapun instrumen desvis itu bisa kita kaji ya pengaruhnya ya. Termasuk juga di AK misalkan ya. Dana alokasi khusus nih. Bagaimana pengaruhnya atau mungkin kebijakan yang terkait dengan apa? Yang sedang dikaji Dian nih misalkan saja dana kebijakan-kebijakan untuk daerah perbatasan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ada daerah perbatasan itu diantaranya dengan DAK afirmasi ya. Kemudian dana desa juga ada alokasi afirmasi ya. Jadi dana desa itu ada 4 komponen. Ada alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja dan alokasi formula. Ya. Bagaimana pengaruh dari formula-formula itu bisa juga kita menggunakan pendekatan econometric modeling ya. Jadi kembali lagi nanti tergantung bagaimana rumusan masalahnya ya di dalam kajian Anda misalkan ya. Kemudian karena masalah ini sangat kompleks ya, kita sederhanakan dalam suatu model. Ya. Jadi model ini abstraksi dari realitas gitu kan. Nah, kalau misalkan saja kita lihat bagaimana menyederhanakan masalah dalam satu model ini ya, mungkin Anda harus mengacu dulu ya, mengacu teori ya. Dari teori ekonomi ini misalkan ya, dalam tulisan disertasi kan biasanya ada tinjauan pusaka. Ya, dari berbagai teori yang relevan gimana penelitian terdahulu bagaimana sehingga membantu dalam membantu dalam mengembangkan suatu model ya. Kemudian kita kumpulkan data, duga modelnya ya, kemudian uji hipotesis. Nah, kadang-kala sebelum diuji ya, hipotesis kita nih bacaan di AU nih karena perannya ada sebagai equalization grant ya, untuk pemerataan pembangunan gitu ya. Apakah dengan meningkatnya DAU akan mengurangi ketimpangan? Mengurangi ketimpangan daerah gitu. Nah, sebelum kita uji ya kadang-kala kita lihat dulu asumsi dari model. Karena setiap model itu punya asumsi ya. Nah, di dalam ekonometrika nanti uji asumsi ini misalnya dari apa? Ya, ada beberapa di video ya tentang uji asumsi, silahkan Anda baca. Kalau di buku saya ada di dalam di 3 babnya gitu ya. Jadi bagaimana model ini? Kalau tidak layak asumsinya tidak dipenuhi gitu ya, Anda perbaiki. Perbaikinya itu bisa melalui mungkin rumusan masalahnya ada yang kurang misalkan saja. Indikator ya atau variabel ekonomi ini belum masuk nih tentang investasi misalkan. Belum dimasukkan.
Kemudian mungkin rumusan di dalam model nih. Modelnya barangkali ini modelnya tidak ada transmisinya, nggak bisa nih dana DAK ini langsung pengaruhnya ke mana? Ke pengangguran misalkan saja. Ya, harus ada semacam intervening gitu. Atau misalkan saja ada pengaruh tidak langsung, ada transmisinya lah kalau di dalam makroekonomi itu. Bagaimana transmisi dari dana penerimaan ini, dana transfer ini ke pengangguran ya. Jadi melalui apa? Melalui belanja dulu, misalkan ya. Jadi bisa saja modelnya perlu diperbaiki, ya. Atau pengumpulan datanya nih, gitu. Ya, ini datanya masih terbatas, masa datanya 5 tahun, misalkan. Cobalah ditambah, misalkan. Ya, nah, salah satu mengatasi keterbatasan data, misalkan saja, Pak, datanya 5 tahun, ya udah pakai data panel, misalkan. Ya. Nah, dengan data panel ini misalkan Anda mau ngambil provinsi misalkan sebanyak 34 gitu. Atau mengambil dalam satu pulau misalkan katakanlah Pulau Kalimantan, berapa kabupaten kotanya gitu ya. Oh, kalau kabupaten kotanya ada sekitar 80 misalkan. Atau ada 50 misalkan. Oke, kalau 50 dengan 5 tahun berarti datanya berapa? 250. Nah, itu juga bisa diatasi ya asumsinya. Atau dengan pendugaan, ya. Kalau misalkan Anda melihat, Pak, ini modelnya bukan model biasa nih, ini model simultan, ada saling ketergantungan, sehingga diduganya bukan dengan OLS, misalkan, diduga dengan katakanlah metode two-stage least square misalkan, ya, ya silakan Anda ini ya. Jadi kadang-kala di dalam modeling gitu ya, ini tidak sekali jadi ya, bisa beberapa looping nih. Bisa sekali, 2 kali gitu. Nah, kalau modelnya layak, misalkan dengan ini kelayakan dilihat di dalam model ekonometrik ya, dilihat dari asumsi sisaan errornya gitu ya. Jadi kalau misalkan saja modelnya ini layak ya, maka langsung kita interpretasi model ya. Kemudian bagaimana digunakan untuk ramalan ya, misalkan saja saya mau meramal nih kalau dalam konteks nasional gitu ya. Berapa sih asumsi makro nih, kira-kira berapa nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, ya, lifting minyak misalkan. Nah itu kan semua kan harus diramal dulu, baru disusun APBN. Gitu kan? Kalau orang BKF itu kan gitu dulu, orang Kemenkyu itu gitu dulu gitu. Bagaimana nih asumsi-asumsi nih, ramalan-ramalan ini. Sama juga mungkin di daerah Anda PBD misalkan Bapeda nih, ya berapa nih kira-kira belanja nih, nanti dulu penerimaan kita nih berapa nih, ya penerimaan APBD. Oh kalau dari PAD sekian nih gitu ya. Dia lihat historis PAD-nya gitu ya. Kemudian kita ramal gitu. Atau historis dari dana transfer nih. DAK, DAU, bagaimana historisnya? Kita ramal misalkan. Ya. Nah, ini harus menggunakan ini yang namanya istilahnya apa? Evidence based policy. Dari evidence gitu ya. Dari data, fakta, objektivitasnya di situ. Meskipun banyak juga ya datanya bukan dari data apa namanya data suatu kejadian gitu ya. Tapi ada juga data apa? Misalkan dari FGD. Kalau FGD itu data apa itu? Misalkan ada ya. Jadi banyak beberapa pendekatan kuantitatif ya yang datanya berdasarkan persepsi gitu. Ya, mulai misalkan saja katakanlah mungkin AHP misalkan. Atau mungkin katakanlah rapid appraisal misalkan saja ya yang di bukunya Pak Fauji itu kan ditanya persepsinya itu kan. Ya, mulai misalkan skala 0 sampai 10. Nah, itu data apa itu? Data persepsi kan? Ya. Nah itulah harusnya dua-duanya ini saling melengkapi. Tapi yang utama sebenarnya gitu ya, utamakan data historis ya, ini evidence dari bukti data gitu. Ya, sehingga hati-hati jangan sampai, soalnya saya pernah gitu ya menguji mahasiswa S3 itu datanya tuh hanya dari FGD gitu, dari persepsi gitu. Nah, itu pun namanya bukan evidence based policy. Ya, kalau evidence based policy itu adalah berdasarkan apa? Data, fakta. Ya, bukan dari persepsi. Oke ya.
Bukan berarti persepsi ini salah, bisa gitu, tapi untuk saling melengkapi datanya gitu. Sebagai pelengkap untuk analisis data kuantitatif itu gitu. Ya, tapi bukan berarti ya itu kan data kuantitatif karena di secara kuantitatif kan persepsi ini diskalakan ordinal gitu. Iya, itu kan analisisnya, tapi datanya kan sebenarnya persepsi gitu. Beda kalau persepsi gini, saya tanya, kalau persepsi eselon 1 ya dengan eselon 4 atau non eselon kira-kira beda nggak persepsinya? Coba saya tanya, siapa nih? Hasbullah nih yang kelihatan nih. Hasbullah, kira-kira eselon 1 dengan eselon 4 itu persepsinya sama nggak? Kalau dia jadi apa? Peserta FGD misalkan. Beda, Pak. Beda. Karena kalau satu itu biasanya sudah ada persepsi yang lebih luas pertimbangannya. Nah, kalau memang beda, kira-kira hasil analisisnya beda nggak? Misalkan ke rapid appraisal menggunakan multi-dimension scaling, MDS. Bisa beda nggak hasilnya? Kemungkinan Bisa beda. Makanya itu hati-hati ya. Kalau Anda menggunakan data persepsi, ya belum lagi nanti dikejar gitu kan, representasi daripada yang memberikan apa persepsi itu, ya. Jadi itu nanti dipakai sebagai pelengkap gitu, ya. Makanya di sini kita menggunakan di dalam analisis yang bagus gitu ya, pendekatan apa kuantitatif dan kualitatif kan, ya. Jadi sebenarnya kalau data persepsi itu data kuantitatif atau data kualitatif sebenarnya? Saya tanya. Persepsi itu data kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Prof. Kualitatif itu. Ya, bahkan sebenarnya nanti kalau misalkan menggunakan skala gitu, scaling gitu ya, nanti harus diuji, diuji apa namanya validitasnya, gitu. Validitas dan reliabilitas gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Sehingga saran saya ketika kita menganalisis mencoba mengkombinasikan ini ya, pendekatan kuantitatif dan apa? Kualitatif saja ya. Jangan kualitatif saja. Kalau analisis kuantitatif yang ini econometric modeling ada juga gitu ya seninya gitu ya. Jadi pendekatan kualitatifnya ada juga di sini. Bagaimana yang kualitatif itu dikuantitatifkan. Jadi sebenarnya masuk udah kombinasi juga gitu ketika membuat econometric modeling ini. Oke? Jadi kalau misalkan saja bisa saja untuk implikasi kebijakan. Oh, kalau gitu belanjanya nih ya, kalau pendapatannya PAD transfer ke daerahnya nih cukup besar, ya kalau gitu belanjanya harus apa? Harus ditingkatkan nih, apalagi pandemi nih. Kalau belanja pemerintah daerah tidak ditingkatkan, disimpan saja di bank pembangunan daerah gitu ya, nggak gerak nih perekonomian daerah misalkan. Ya. Ada yang dari Pemda nggak? Ada yang dari Pemda nggak di sini? Vira Helmi, Prof. Pemda Riau, Prof. Bapeda. Oh iya. Kira-kira di Pemda itu banyak yang nyimpen di bank pembangunan daerah dana APBD-nya? Saya dulunya bekerja di pemerintah Kota Pekanbaru, Prof. Ya. Yang kami hadapi malah defisit, Prof. Tunda bayar kami di angka 300 miliar, Prof. Jadi wali kotanya berani kali, Prof. Wah. Kemampuan APBD cuma 900 miliar, dia membangun 1.200 miliar. Jadi tiap tahun kami defisit di angka 300 miliar. Jadi kemarin saya diskusi dengan teman-teman TAPD bahwa 2021 ini tunda bayar harus dibayar, lunasin, karena 2022 periode habis, Prof. Oke. Jadi gini, ya memang kalau memang katakanlah ya defisit ini adalah untuk ya memulihkan perekonomian atau untuk melakukan suatu kebijakan counter cyclical gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pendekatan siklus bisnis gitu ya, kita kan lagi turun gitu ya kan, ya. Nah, kalau misalkan didiamkan kan bisa turun terus gitu, ya. Kemarin kan sebenarnya data kuartalan ini year on year-nya itu kan negatif ya. Kita 2-3 kali ini negatif sehingga sebenarnya mengalami resesi. Bagaimana supaya terjadi counter cyclical gitu ya? Ya satu-satunya memang belanja ini harus apa? Ditingkatkan. Inilah harus memfasilitasi pemerintah daerah. Saya kira bukan hanya daerah, ya. Pemerintah pusat itu kan bagaimana susahnya untuk mengisi apa
untuk supaya belanjanya ditingkatkan dalam kondisi pandemi, misalkan dari apa, utang. Ya. Nah, memang harus diselamatkan gitu, harus diselamatkan. Dan itu kebijakan itu kan sebenarnya bukan hanya dari eksekutif saja kan, ya. Kebijakan itu dibuat apakah hanya eksekutif saja? Legislatif juga, Pak. Iya, ketika APBD kan ada semacam diskusi dengan apa, legislatif gitu. Ya, meskipun memang itu usulannya dari pemerintah daerah dulu gitu kan, dibahas di apa, di sana di legislatif, kemudian dikembalikan lagi, diuraikan lagi untuk dinas-dinas atau OPD itu gitu kan, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi di sini kadang-kala ya di dalam model ini ketika untuk implikasi kebijakan gitu ya, perbaikan ini bisa bukan hanya sekali ya, bisa beberapa kali ya, apalagi dengan kondisi yang bisa berubah sekarang ya, pandemi ya, apalagi ke depan itu kadang-kadang satu sektor itu ketika berubah ya itu mempengaruhi sektor-sektor yang lain gitu ya. Ya istilahnya industri 4 atau pemanfaatan apa, teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah peranan daripada apa? Econometric modeling ini gitu. Oke. Jadi kalau misalkan apa itu ekonometrika gitu ya. Nah, Anda bisa menerjemahkan. Jadi satu kesatuan apa? Ada teori ekonominya ya, ada matematiknya menggunakan simbol-simbol matematik kan. Kemudian di situ ada errornya. Jadi penggunaan ada 3 statistik. Atau kalau Pindik dan Rubinfeld ini bilang ini sebenarnya sains dan seni. Ya, nanti kita bahas di banyak seninya di dalam modeling ya. Tapi tentu saja ini terbatas ya. Kita hanya 4 sesi aja dengan saya. Ya, tapi mudah-mudahan 4 sesi ini karena sebenarnya bahannya sudah ada ya di YouTube itu ya. Anda bisa download, bisa lihat ya seperti itu. Jadi ini sainsnya ini adalah yang dipelajari sekarang ini ya. Kumpulan alat kuantitatif ya yang digunakan untuk membangun ya model ya dan juga menguji apa? Representasi realitas ya di dalam suatu model matematik. Nah, itu sainsnya. Kemudian seninya adalah terdiri dari apa? Penilaian secara intuisi yang terjadi selama proses pemodelan. Dan nanti akan kita lihat ya dalam pembahasan berikutnya. Kadang-kala yang dominan tuh yang mendominasi seninya gitu. Ya, ada buku ekonometrik yang mengatakan it's more art than science gitu ya. Jadi kadang lebih banyak seninya dibandingkan apa sainsnya seperti itu. Ya. Kalau yang di buku biru itu ya, saya menerjemahkan ekonometrika ini adalah membahas apa? Penggunaan model statistik. Kenapa model statistik? Karena ada error itu. Ya, kalau CGA misalkan ya, model linear programming ya, model dinamis itu sebenarnya model matematik. Atau yang Anda pelajari dengan Pak Ernan misalkan, model I.O. Model I.O. itu model statistik atau model matematik? Ya, ada yang bisa jawab model I.O. itu model matematik atau model statistik? Dengan Pak Ernan belum belajar kita, Prof. Oh, belum ya. Tapi kan Anda pernah lah yang namanya S3 I.O. model kan udah, model input output. Itu kan nggak ada error. Kalau nggak ada error, berarti itu model apa? Model matematika, Prof. Ya, Anda harus tahu nih, filosofinya ini harus kena nih. Anda S3 nih ya, PhD ya, filosofi of doctor, falsafahnya harus dapat gitu ya. Bukan hanya ngitung-ngitung. Yang ngitung komputer kok gitu ya. Ya, yang ngitung komputer kok, bukan Anda gitu. Anda saja yang mendesainnya gitu kan. Kalau yang ngitung ini masalah komputasi komputer kok gitu. Oke. Nah, kalau saya jadi membahas sebenarnya model statistik. Kenapa model statistik? Karena model ekonometrik ini ada errornya di situ. Dalam menjelaskan apa? Sistem ekonomi ya, bisa masalah, tergantung masalah yang Anda kaji apa. Mau mengkaji apa? Pengaruh kebijakan ya, atau mungkin pengaruh beberapa kebijakan yang khusus nih ya, tentang dana transfer atau instrumen yang lebih khusus lagi ya tentang apa? Program Keluarga Harapan misalkan, atau kredit usaha tani, atau kredit usaha rakyat KUR misalkan. Silakan gitu ya. Anda ungkapkan ya, Anda representasikan dalam apa? Model ekonometrik gitu kan, seperti itu. Oke?
Ya, jadi ini definisi bisa macam-macam di textbook ya. Tapi paling tadi ketika Anda membuat definisi, Anda yang terbayang ini nih. Ya, tahapannya ini sebenarnya. Ya, silakan Anda membuat definisi diantaranya ini gitu. Oke, baik. Nah, tadi kita membuat model. Tujuannya apa? Ya, bisa melihat berbagai hubungan ya, atau mau mengkonfrontasi teori. Anda membuat disertasi kan ada mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan gitu. Apakah teori yang relevan ini didukung oleh fakta ya, atau ditolak misalkan ya. Nah, Anda bisa menggunakan econometric atau membuat semacam forecasting. Anda menggunakan econometric ya. Ya, bisa salah satu ya di dalam econometric modeling ini, salah satu dari 3 ya, tapi tentu saja untuk S3 ya sebaiknya 3-3-nya nih ya. 3-3-nya Anda apa? Anda gunakan ya dalam tujuan Anda membuat model ini. Ya. Oke. Baik, ini beberapa contoh, saya kira ini baca saja ya. Contoh yang pertama tadi gitu ya, baca saja. Kemudian juga contoh yang kedua ya, pengujian hipotesis ya antara konfrontasi teori dan fakta. Ya contohnya atau peramalan jadi 3. Nah, karena ketiga aspek tadi berdasarkan data sampel ya bukan sensus nih. Tentu saja mungkin ada ketidakpastian di dalam apa? Di dalam kajian ini. Ya, sehingga hubungannya bisa tidak tepat, makanya ada error. Ya, kalau model matematik hati-hati, kalau model matematik nggak ada indikasi error itu. Ya, misalkan Anda dengan I/O, nggak ada tuh berapa kesalahannya gitu, nggak ada itu. Ya. Kemudian model CGA misalnya, berapa errornya? Linear programming ya nggak ada di situ. Atau kesimpulan Anda ini mengandung risiko kesalahan gitu. Ya. Nah, di dalam econometric nanti akan kita tahu ya kesimpulan kita ini berapa persen sih kesalahannya, ada itu. Dari p-value nanti ya, dari p-value di dalam econometric itu ya. Nah, kemudian peramalan gitu ya. Jadi kan peramalan juga banyak salahnya kita. Ya, karena dari apa model yang tidak lengkap, ada data yang tidak lengkap dari sampel ya. Nah, oleh karenanya ya, nanti ketika Anda membuat model nih ya, kata untuk perencanaan nih ya, Anda jangan satu model saja. Buat beberapa alternatif ya. Jangan sampai misalkan saja ditanya pembimbing, modelnya mana? Ini Pak hanya satu saja gitu. Nah, tapi kalau Anda mengungkapkan Pak, saya punya alternatif modelnya ini ada 10 alternatif model nih Pak gitu ya. Oh, dari 10 ini yang paling baik gitu. Oh, pasti senang nggak tuh pembimbingnya? Senang kan? Wah, gitu. Ya, ini juga sama. Nah, sajikanlah beberapa alternatif model ya. Ya, misalkan saja kan kombinasi variabel bisa beda-beda gitu. Kemudian pilih yang terbaik yang mana. Disinilah gitu ya bagaimana peranan daripada apa metode statistik ya. Ketidakpastian inilah membuat metodologi statistik ini sangat apa berperan. Oke. Nah, ini yang mendasari ya, yang mendasari model yang kita buat ya. Misalnya ya, ada pengaruh langsung misalkan ya. Bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan ya. Atau pengaruh apa misalkan saja belanja misalkan. Kalau belanja langsung kan ke pertumbuhan ekonomi gitu ya. Tapi bagaimana kalau pengaruh bunga terhadap output, misalnya interest rate, kan nggak langsung, ada transmisinya. Bisa lewat investasi, ya baru ke output gitu ya. Jadi modelnya apa? Ada transmisi ke investasi dulu, baru ke GDP. Ya. Atau misalkan tadi dana transfer, apakah dana transfer ini langsung ke GDP? Enggak juga kan? Harus apa dulu ke belanja transfer nih? Tadi yang dari apa Pemda belanja bukan belanja dana transfer. Ya misalkan di AU, di AK bagaimana pengaruhnya terhadap GDP gitu. Apakah langsung enggak? Gimana tadi yang dari Pekanbaru? Iya, Prof. Langsung enggak itu? Langsung artinya, Prof? Jadi misalkan kayak gini nih, interest rate ya, bagaimana pengaruh ke output misalkan? Kan tidak langsung. Ada transfernya melalui apa? Investasi dulu gitu kan. Bunga tinggi maka investasi rendah. Diturunkan BI rate-nya supaya investasinya apa naik gitu. Gitu kan? Iya, Prof. Nah, sekarang kalau
misalkan tentang dana transfer gitu ya, itu tadi misalkan. Apa dulu? Lewat intervening apa? Lewat transmisi apa? Dalam bentuk kegiatan, Prof. Iya, belanja. Belanja, Belanja Prof. kan? Anda kan di Iya, Prof. APBD kan ada alokasi belanja nih. Apa saja? Tergantung. Anda membuat model alokasi belanja menurut fungsi, silahkan. Nah, alokasi belanja menurut apa? Belanja pegawai, modal misalkan ya. Bansos misalkan ya. Barang belanja barang, silakan Anda coba gitu ya. Nah, pengaruh belanja ini kan bisa beda-beda juga terhadap output. Ya. Nah, itu nanti di dalam model itu. Ya, bagaimana pengaruh apa yang langsung dan tidak langsung ini bisa dideteksi di dalam econometric modeling. Ya. Modelnya juga bisa macam-macam. Bagaimana kalau modelnya aditif? Ya, atau multiplikatif gitu ya. Jadi di sini bagaimana supaya apa? Modelnya ini apa namanya? Koefisiennya ini bisa diinterpretasikan sebagai elastisitas gitu ya. Jadi ada model aditif, ada model multiplikatif, ada juga model ini ada saling ketergantungan. Ya, misalkan harga mempengaruhi permintaan nih. Ya. Nah, tapi kadang-kadang permintaan juga bisa mempengaruhi harga kan. Kalau permintaan meningkat, harga meningkat. Termasuk juga di sini, misalkan di APBD nih, belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini kan meningkatkan output nih, PDRB. Nah, PDRB juga akan menghasilkan pendapatan, pendapatan mendorong konsumsi. Konsumsi juga akan meningkatkan apa? Ini jadi ada semacam apa? Multiplier. Ya. Kemudian dari multiplier ini gitu ya, nanti Anda melihat ya dari pendapatan ini bisa juga mendorong apa? Peningkatan apa? Penerimaan pemerintah, pendapatan. Dari pendapatan ini juga akan mendorong apa? Belanja lagi. Jadi bisa apa? Interdependen. Gitu. Bisa interdependen. Gitu. Oke. Izin bertanya, Prof. Silakan, silakan. Menarik, Prof, apa yang Prof sampaikan ini. Salah satu tujuan saya ingin bergabung di PWD ini, Prof, untuk melanjutkan tesis saya, konsentrasi dulu adalah keuangan daerah, Prof, di Gajah Mada, efektivitas dan efisiensi di dalam transfer dana daerah. Jadi logikanya begini, Prof. Provinsi Riau ini keuangannya 10 triliun, kabupaten kota 12, rata-rata APBD-nya 1,5 triliun. Dengan keterbatasan dana kabupaten kota, sekarang 3 tahun belakangan ada permintaan uang ke pemerintah Provinsi Riau, namanya adalah bantuan keuangan. Sekarang Prof, bantuan keuangan ini hanya dibagi rata, setiap kabupaten dapat 1 miliar. Jadi mudah-mudahan nanti Prof, setelah saya pulang dari PWD ini, kita bisa membuat model di mana uang ini tidak lagi dibagi rata, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, yang menariknya Prof, waktu saya bertugas di kelurahan dan di kecamatan, Prof, daerah saya itu daerah perbatasan, itu dapat uang bantuan keuangannya 350 juta dari Departemen Keuangan Pak Jokowi lah istilahnya, Prof. Lalu saya pindah ke daerah kota yang tidak ada lagi butuh pembangunan, juga dapat 350 juta, Prof. Jadi di sini kan ada ketidakadilan gitu, Prof. Nah, logika saya, Prof, apakah orang Jakarta juga tidak mampu menghitung azas keadilan keuangan gitu, Prof. Artinya mana daerah yang membutuhkan dikasih porsi yang bagus, daerah yang tidak membutuhkan lagi dikasih porsi yang adil. Itu logika saya, Prof. Makanya tulisan disertasi saya juga berkaitan tentang ini, Prof. Bagaimana nanti uang APBD Provinsi Riau yang besar bisa membagi ke kabupaten kota secara adil dan merata, tidak sama gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, itu dana yang sama itu dana apa itu? APBD Provinsi Riau, Prof, bantuan keuangan. Bukan, yang itu yang dari katanya tadi kan ada protes nih. Orang Jakarta tuh nggak tahu kok yang di kota yang desa. Dana desa, Prof. Hah? Dana kelurahan, Prof. Ya, jadi saya pernah tugas di daerah perbatasan, dapat uangnya 350 juta, Prof. Tentu saya kekurangan, Prof. Tiba-tiba saya dipindahkan ke daerah pusat kota juga dapat 350 juta. Saya bingung, Prof, mau bangun apa lagi? Semua sudah ada. Alhasil kami buat outbound, Prof. Artinya dalam bentuk kegiatan outbound lapangan, ceria-ceria. Tentu, wah kamu enak kali nih daerah kota bisa jalan-jalan pakai uang itu gitu, Prof. Nah, jadi karena kami bingung,
uangnya mau diapain lagi karena pusat kota nggak ada lagi mau dibangun gitu, Prof. Oke. Sedangkan Baik. daerah pinggiran butuh sekali uang gitu kan, Prof. Oke, Gitu. tangkap. Oke. Jadi nanti mungkin lebih khusus lagi saya cerita detail tentang ini nanti ada di mata kuliah, nggak tahu ya kurikulum baru masuk juga nggak. Ada perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan lanjut, gitu ya. Nah, saya mungkin nanti ngisi 4 ya. Di antaranya terkait masalah apa? Instrumen kebijakan fiskal. Ya. Instrumen kebijakan fiskal itu selain tadi dana transfer seperti dana perimbangan keuangan, termasuk juga dana desa. Ya. Nah, terkait dengan dana desa gitu ya. Nah, itu memang banyak beberapa yang perlu kita reformulasi sebenarnya. Ya, contoh misalkan saja dulu awalnya itu yang namanya alokasi dasar itu 90% awalnya, ya kan? Nah, kemudian yang namanya alokasi formula itu 10%. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan waktu awal itu relatif hampir sama itu setiap desa itu. Ya, kalau alokasi dasarnya ini 90%. Ya, disama nih 90% itu disamakan semua ya, yang 10% sesuai formula tadi. Apa angka kemiskinan, ya, jumlah penduduk seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai membesar nih, formula ini lebih tinggi, alokasi dasar apa? Dikecilkan gitu ya. Yang terbaru bahkan ada 4 formulanya itu. Ya, barangkali mungkin bisa nih kalau Anda mau ini ya, mau ke sana ke disertasinya. Nah, ada 4 alokasi. Alokasi apa namanya tadi? Alokasi dasar ya. Formula tadi ada 2 yang baru ya dibandingkan yang awal itu. Yaitu ada alokasi kinerja. Ya, jadi kalau yang tadi disampaikan ada mungkin saja ada alokasi kinerja. Ya, kalau alokasi kinerjanya katakanlah di desa yang Anda tadi di perbatasan itu memang kurang bagus, ya dapatnya sedikit. Kalau di kota lebih ke kota, jelaslah kita tahu misalkan SDM-nya lebih baik, kinerja lebih baik, gitu ya. Sehingga mungkin barangkali disitulah kenapa sama. Ya. Kemudian ada lagi sebenarnya ada yang perlu direformulasi nih, yaitu tentang apa? Alokasi afirmasi. Nah, alokasi afirmasi itu, ya, kalau Anda lihat baca di situ di keputusan Menteri Keuangan, ya, itu dari jumlah yang miskin itu. Jadi kalau jumlah yang miskin gitu ya, dibuat desil gitu ya, 10%, 10% yang terakhir. Yang dapat itu adalah 2 desil terakhir gitu. Kira-kira yang paling banyak jumlah miskin itu di mana? Di pusat kota atau di perbatasan? Logikanya perbatasan, Prof. Bukan, jumlah penduduk miskin. Oh, Pusat kota. pusat kota. Iya. Di Jawa atau di Papua? Di Jawa. Jawa. Jawa, Prof. Papua. Ya, Sehingga itu ya alokasi afirmasi itu lebih banyak dapat yang di Jawa dibandingkan misalkan di suku apa Kabupaten Asmat segala macam, mereka nggak dapat itu. Kenapa? Karena sedikit itu. Nah, kita sudah sampaikan di Menteri Keuangan, di Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, ya. Bahkan ketika diskusi dengan Pak Dirjen juga ini diperbaiki nih Pak, gitu. Jangan sampai yang tadi tujuannya alokasi afirmasi ya untuk membantu daerah 3T ya tertinggal, terluar ya transmigrasi itu akhirnya nggak dapat, nggak nyasar ke situ. Jadi banyak sebenarnya yang bisa direformulasi dan itu adalah salah satu wilayah penelitian Anda nih, mahasiswa PWD. Ya, silakan Anda gitu ya. Oke, nanti detailnya nantilah di pelajaran itu ya. Nah, kita kembali ke ekonometrik ya. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi nanti Anda apa namanya buat seperti ini ya. Jadi ini yang mendasari pemodelan ya, yang mendasari apa pemodelan. Sebentar. Oke. Jadi nanti sebenarnya ya nanti Anda apa namanya
bisa lihat ya di video ya ini ya. Ini hanya pengantar untuk mengarahkan Anda baca videonya gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti sekali lagi peranan statistik sangat-sangat penting ya di dalam modeling ini ya, di dalam modeling ini. Oke, tadi sudah kita lihat sampai sini ya. Kemudian misalkan contoh korelasiannya apa, Anda harus tahu juga ya bedanya korelasi, regresi ya. Di paling tidak korelasi ini hanya ukuran keratan hubungan linier ya. Ya, saya kira Anda tinggal baca saja ya korelasi ini, hati-hati kalau ada pencilan ya. Karena kalau ada pencilan ini yang tadinya hubungannya negatif jadi positif. Kemudian hati-hati kalau hubungannya bukan nonlinier gitu ya. Anda silahkan baca di video ya lebih jelas ya. Kemudian hati-hati kalau contoh yang namanya spurious relationship, misalkan ada tingkat kematian ya dengan tingkat perceraian nih. Kalau kita plotkan ini, apakah ini berimplikasi bahwa ini ada hubungan? Nah, ini kalau ini hati-hati, ini namanya spurious nih. Ya. Mungkin sebenarnya hubungannya bukan langsung begini gitu. Tapi ada kalau mau melihat bagaimana hubungan ini sebab akibat, syaratnya adalah apa? Ada kekonsistenan ya, bukan hanya di Amerika saja, tapi di Indonesia, di Malaysia dan seterusnya itu terjadi seperti itu. Gitu ya. Kemudian mekanismenya seperti apa, gitu ya? Jadi nanti model regresinya nih bagaimana nih mekanismenya gitu. Jadi bagaimana kenaikan masing-masing dana transfer ini gitu ya terhadap pengaruhnya terhadap katakanlah output ya atau mungkin outcome seperti pengangguran, kemiskinan dan seterusnya. Ya, ini nanti dengan model ya, model ekonometrik gitu ya. Kemudian kalau misalkan saja ada spurious ya, kira-kira ada kesan spurious relationship, kita bisa menggunakan lurking variable ya. Di antaranya misalkan saja apa? Oke, bentar ini baterai ini habis. Oke, jadi nanti bagaimana mekanismenya ya? Ada lurking variable, misalkan tadi ya tentang usia nih. Usia bisa menjelaskan kenapa tingkat kematian dan tingkat perceraian tinggi misalkan ya. Kalau di daerah yang dihuni oleh kalangan muda biasanya tingkat kematiannya rendah, tingkat perceraian tinggi ya. Kalau dewasa ini tinggi, ini rendah, sehingga ini nanti korelasinya jadi negatif gitu ya. Jadi itu bisa menjelaskan bagaimana spurious relationship gitu ya. Kemudian bagaimana uji koefisien korelasi Anda tinggal baca saja ya. Dan satu hal di sini kalau misalkan kita untuk menguji gitu ya. Nah, sebenarnya nanti menguji ini dilihat dari apa? P-value-nya. Ya, kalau misalkan korelasinya di sini minus 0,823, lihat aja P-value-nya. Tidak perlu lagi pemakai apa? Uji jet, ya, tabel jet gitu, nggak perlu lagi ya. Lihat P-value-nya. Apa itu P-value? Nah, sekarang dengan komputer ya akan keluar ini. Ya P-value. Apa ini P-value? P-value ini adalah peluang atau kesalahan dalam menyimpulkan H1. Jadi meskipun Anda menyimpulkan H1 bisa saja salah gitu kan. Ya. Biasanya peneliti ini menyimpulkannya di H1 kan, berpengaruh nyata ya. Ada perbedaan gitu kan. Itu biasanya H1. Nah, kesalahannya ini dikeluarkan oleh komputer itu P-value. Ya. Nah, apakah kita memutuskan H0 dan H1? Nanti tergantung. Kalau P-nya besar, ya jangan H1, H0. Tapi kalau P-nya kecil, H1. Gitu. Nah, kalau seberapa besar, seberapa kecil, nggak ada batasnya. Yaitu menggunakan level of significance, nih, taraf nyata dari pengujian. Nah, kesalahan maksimum yang dapat ditolerir gitu. Ya. Berapa maksimum yang bisa ditolerir? Apakah katakanlah 5%, 1%, ya 1/1000 misalkan saja. Nah ini nanti sebenarnya tergantung daripada konteks permasalahan. Kalau masalahnya ini misalkan saja kita mengatakan air ya,
ini bisa diminum aman gitu. Kalau ternyata ini akan ada polutan di pegunungan, orang bisa meninggal gitu ya. Kalau bisa orang sekampung meninggal, mungkin barangkali alfanya bukan 1%, bisa 1/100.000 karena masalah nyawa gitu. Jadi tergantung konteks permasalahan gitu. Apalagi kaitannya dengan masalah apa? Bom atom atau nuklir misalkan ya, yang menurut kesalahannya harus kecil sekali gitu. Tapi kalau dalam masalah Anda gitu ya, masalah perencanaan ini, wah, masalahnya bukan faktor ekonomi saja ya, non ekonomi, politik juga masuk sih, hukum juga masuk. Sehingga rasanya jangankan 5%, 10% pun sudah bagus gitu kan. Ya, jadi lihat ini p-value-nya ya. Jadi kalau tadi misalkan saja P-nya kecil gitu ya. Ya, P-nya kecil nih. Ini H0 atau H1 nih kalau P-nya kecil nih? Saya tanya, H0 atau H1? H0 atau H1 kira-kira? H1, Prof. H1. Ketika Anda mengatakan ada korelasi, kesalahannya berapa? Nah, ini kesalahannya 0,006 ini. Ya. Nanti begitu ya di dalam apa model ini. Baik. Nah sekarang gini, ya Anda nanti baca gitu ya di dalam apa di videonya gitu ya. Kemudian coba ini seninya juga. Gitu. Kira-kira antara tingkat kemiskinan dengan dana penanggulangan kemiskinan korelasinya positif atau negatif? Negatif. Ya? Seharusnya negatif. Negatif, Prof. Negatif. Kenapa negatif? Gak ada yang bilang positif kan? Seharusnya Positif negatif. atau negatif? Negatif, Kenapa Prof. negatif? Kenapa negatif? Semakin tinggi dana kemiskinan itu kan berarti kan jumlah angka kemiskinan tuh harusnya menurun, Prof. Oke. Ya, jadi Anda berpikirnya begini kan? Rumusan masalah ingat ya. Nanti kita belajar juga di metode penelitiannya. Dalam rumusan masalah, Anda kan begini, ya. Jadi ketika ini dana nih, ya dana nih, gitu kan? Dana ini katakanlah ini naik katanya nih, gitu ya. Seperti apa kemiskinan itu akan apa? Akan turun ya? Turun. Iya, Turun Prof. ya? Iya, Turun. Prof. Nah, ini biasanya nanti gitu kan. Ada lag misalkan. Nah, kemungkinan ini kalau ininya T apa? T min K. Nah, oke. Nah, tadi yang ditanyakan kawan Anda itu ya, yang dari Riau itu. Nah, tentang dana desa gitu ya. Nah, itu salah satu penentuan dana desa ini tergantung daripada jumlah kemiskinan. Ya, DAU salah satu penentu adalah juga sama jumlah penduduk. Nah, jumlah kemiskinan itu jumlah kemiskinan pada waktu yang sama atau pada waktu kapan? Misalkan mau menentukan dana desa tahun 2021 misalkan, APBN-nya akan datang. Kira-kira dana jumlah kemiskinannya atau tingkat kemiskinannya tahun berapa itu? Tahun sebelumnya, Prof. Iya, kapan? Misalkan ini adalah dana yang mau ditentukan nih. Dana pada waktu T misalkan ya. Nah, ini ditentukan oleh poverty tadi misalkan ya, poverty ini. Ya, poverty. Ini pada waktu T. Katakanlah sebelumnya tadi ya. Kalau sebelumnya berarti T min apa? Min K. Nah, Min 1. kalau tahun 2021 itu dananya dari tahun kemiskinannya datanya tahun berapa? 2000 berapa? 2020. 2020 memang sudah ada data kemiskinan. Ya. Jadi menentukan APBN 21 ya, itu datanya dari data 2020 apa dari data 21 dari data 19? 2019. Oh, 2019. Jadi ini T min K-nya ini 2. Ya. Nah, kira-kira kalau propertinya tidak enggak? Dananya besar enggak? Kalau misalkan saja tadi nih. Kalau misalkan saja apa namanya? Kalau properti suatu daerah nih, gitu kan? Jumlah kemiskinan di tadi yang ditanyakan kabupaten yang mendekati pusat kota nih tinggi, kira-kira dikasih dananya tinggi nggak? Kurang dananya. Bukan. Dana yang Bukan, kalau misalkan saja ada suatu desa di mana
jumlah kemiskinannya banyak. Kira-kira dikasih dana penanggulangan kemiskinannya banyak apa sedikit? Banyak, Banyak, Prof. Ya. Berarti ini hubungannya positif atau negatif nih? Kalau kayak gitu positif, Prof. Kalau ini hubungannya apa nih? Negatif. Nah, Suaranya inilah seni di dalam putus-putus, membuat Prof. model. It's more art than science. Iya, inilah seni dalam membangun model ini. Ya, it's more art than science gitu. Kadang-kadang bisa negatif, bisa positif nih. Tergantung perspektif kita yang mana nih. Properti mempengaruhi dana atau dana mempengaruhi properti. Ini tergantung dari rumusan masalah kita. Oke? Bisa ya? Jelas ya? Prof. Seperti itu. Nah, sekarang gini, misalnya, okay. Nah, jadi sekali lagi ini masalah tadi ya, apakah mempengaruhinya korelasinya positif negatif tergantung kita mau perspektif yang mana nih. Nah, saya pernah ini, jadi dulu tahun berapa ya, 2008 rasanya. Ketika tim TADF ya, tim asistensi Menteri Keuangan dalam bidang desentralisasi fiskal, dulu ketuanya kebetulan Pak Bambang Brojo dulu ya, sebelum jadi menteri ya, 2008 ya. Beliau bilang katanya, masa orang daerah itu dikasih dananya besar gitu ya, tapi tingkat kemiskinannya besar katanya. Saya bilang, ini nanti tergantung dari perspektif apa yang dilihat Pak. Kalau misalkan saja dalam konteks seperti ini memang nggak benar nih gitu ya, penggunaannya nih gitu ya. Nah, tapi kalau perspektif yang ini gitu ya, dalam misalkan saja positifnya itu karena ini bahwa kenapa dikasih dana besar karena kemiskinannya besar gitu. Nah itu makanya positif korelasinya. Ya, jadi sekarang Anda sudah pinter nih, mau positif mau negatif tahu jawabannya ya. Ya, Prof. Nah itulah Tergantung makanya, konteksnya. Iya, makanya kalau orang akademisi gampang aja jawabnya, tenang kalau diskusi itu. Mau positif mau negatif juga gampang menjawabnya itu. Ya? Izin, Prof. Ketakutan ekonometri ini kan ketersediaan data, Prof. Ya, terus? Ya, inilah kadang-kadang momok menggunakan alat ekonometri ini, Prof. Kadang-kadang mintanya 10 tahun gitu, Prof. Kadang-kadang kan kesiapan Pemda datanya kan berantakan, Prof. Oke. Tergantung siapa yang memegang pejabat sebelumnya. Nah, nanti kita lihat ya dengan Stata gitu ya. Keterbatasan data ini ya bisa diselesaikan dengan data panel. Ya, meskipun 5 tahun misalkan ya. Kalau misalkan saja karena 5 tahun, katakanlah datanya 3 tahun ya. Misalkan yang dikaji nih Diani. Oh, datanya 3 tahun Pak datanya. Sekarang kabupaten kota yang di ini ada berapa? Ada 50 misalkan. Saya 10 tahun, Prof. 10 tahun tuh enak. Terus kabupaten kota yang ada di Kalimantan ada berapa? Seluruh penelitian saya itu 23 kabupaten perbatasan dan 59 non perbatasan. Nah, itu kan lebih banyak. Jadi salah satu tadi mengatasi keterbatasan data menggunakan data apa? Data panel. Panel data. Meskipun katakanlah saya Pak melihatnya nasional nih gitu. Bukan melihat provinsi. Data seriesnya ada 10 gitu. Terus bagaimana Pak? Kan nggak bisa dipanelkan gitu kan. Ya, Anda bisa menggunakan metode pendugaan resampling ya dengan jackknife atau dengan bootstrap. Ya, jadi seolah mengambil sampel dari 10 nih. Ambil 9 juga. Simpan, ambil lagi gitu ya, disampling lagi terus berbagai kemungkinan. Dari dugaan ini dirata-ratakan. Tapi Anda tidak perlu melakukan itu. Di Stata ada, tinggal dicari. Mana nih, menggunakan jackknife atau bootstrap. Nanti dengan Stata. Oke? Baik. Nah, kita berikutnya adalah cerita tentang apa? Ini adalah apa? Korelasi ya. Nah, kita cerita tentang apa? Bagaimana kita menduga model dan menguji. Ya. Ini ada nih videonya, Anda tinggal lihat saja ya. Tinggal lihat modelnya gitu ya. Tapi mungkin yang ingin saya sampaikan